Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renta Mulan dari kelas 11 IP1 dari SMA Negeri 1 Laguboti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebagian materi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Selamat menyaksikan. Pertama sekali, kita akan membahas pengertian dari integrasi sosial. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yakni integration yang berarti pembaruan, dan sosial yang berarti orang banyak atau kebersamaan. Dengan demikian, integrasi sosial adalah proses penyatuan dua belah pihak yang berbeda. Yang berikutnya yaitu syarat-syarat integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kebutuhannya bisa terpenuhi dengan bantuan manusia lain. Yang kedua, nilai dan norma yang dijalankan secara konsisten. Yang ketiga yaitu adanya toleransi. Dan yang keempat adalah adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial. Yang pertama itu homogenitas kelompok. Homogenitas suatu kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah akan mempermudah terjadinya integrasi sosial. Yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Semakin kecil kelompok, maka kemajemukan akan rendah dan begitu juga sebaliknya. Kondisi kelompok yang kecil akan mempermudah proses integrasi sosial. Yang berikutnya yaitu mobilitas geografis. Semakin sering anggota kelompok berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akan semakin sulit pula menciptakan integrasi sosial. Yang berikutnya yaitu efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi yang berlangsung, semakin cepat integrasi terwujud. Efektivitas komunikasi berhubungan dengan keakuratan kita dalam persepsi satu pesan yang muncul. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi normatif. Integrasi normatif bisa diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, bangsa Indonesia dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yaitu integrasi fungsional. Integrasi fungsional muncul disebabkan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku. Dan yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi ini terbentuk karena ada kekuasaan yang dimiliki penguasa. Maksudnya, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Misalnya, perusuh yang berhenti mengacau ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah perusuh tersebut. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan integrasi. Yang pertama itu akomodasi. Akomodasi yaitu adanya proses untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perbedaan yang terjadi. Yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi merupakan pengaturan secara sentral untuk mencapai suatu integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok. Yang terakhir adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga tercapainya kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Faktor pendorong dan penghambat terjadinya integrasi sosial. Faktor pendukungnya antara lain yang pertama, adanya sikap toleransi tentang adanya perbedaan. Yang kedua, yaitu sikap terbuka dari golongan yang berkuasa di masyarakat. Berikutnya yaitu adanya sikap saling menghargai satu sama lain. Faktor penghambat terjadinya integrasi. Yang pertama itu kurangnya toleransi kepada golongan lain yang berbeda. Yang kedua, yaitu kurangnya rasa kesadaran diri dalam masing-masing individu dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
Yang ketiga adalah kurangnya ilmu pengetahuan. Yang terakhir yaitu reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Menurut Surjono Sukanto, reintegrasi sosial adalah proses memperbarui nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Kondisi ini kemudian disebut dengan disorganisasi dan disintegrasi sosial. Disintegrasi atau disorganisasi adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam reintegrasi sosial, sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonflik dengan tujuan untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul dari dampak konflik. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.